Jumlah mereka ada 30 orang lebih dan pemimpinnya adalah nenek itulah. Sederhana sekali kehidupan mereka, namun mereka itu setiap saat selalu bergembira dan bermain-main. Ketika tiba di depan goa, serombongan anjing serigala menyambut dengan liar dan menggonggong berisik. Tadinya Maya sudah siap-siap untuk menjaga diri karena gerombolan binatang itu bukanlah anjing-anjing jinak, melainkan serigala-serigala yang liar dan buas. Akan tetapi, sekali saja nenek itu mengeluarkan suara menggereng dan menyalak seperti anjing, gerombolan serigala itu mendekam ketakutan, kemudian seorang anak-anak berusia 10 tahun menggiring mereka dengan cambuk ranting pohon. Gerombolan serigala itu pergi dengan patuhnya, seperti sekumpulan anjing yang terlatih baik. Di dalam ruangan yang luas di perut gunung itu, Maya diajak makan minum oleh mereka. Yang mereka makan adalah buah-buahan dan daging dipanggang begitu saja, entah daging apa, akan tetapi rasanya enak. Minumnya air biasa. Karena perutnya amat lapar dan tubuhnya lelah, Maya makan dengan lahap dan nikmatnya sehingga perutnya menjadi penuh dan dia tertidur di tempat makan itu. Demikianlah, Putri Raja Hitan yang biasanya hidup penuh kemuliaan dan kemewahan itu kini diterima menjadi anggota keluarga atau teman segerombolan manusia liar yang belum mengenal peradaban. Mereka merupakan sekumpulan anak-anak yang sudah tua, karena hanya tubuhnya saja yang sudah dewasa dan tua, namun watak dan jalan pikiran mereka masih seperti kanak-kanak di bawah 10 tahun. Maya terpaksa tinggal bersama mereka karena di tempat itulah yang ia anggap paling aman, karena dia masih khawatir kalau dua orang manusia iblis India itu masih mencarinya. Selama beberapa hari tinggal dan bermain-main dengan mereka, Maya memperhatikan mereka itu dan mendapat kenyataan bahwa mereka itu rata-rata, dari yang kecil sampai yang tua sekali memiliki keringanan tubuh dan kecepatan gerak yang amat luar biasa, tidak lumrah manusia biasa. Akan tetapi, biarpun tenaga mereka kuat-kuat berkat cara hidup yang liar itu, namun mereka tidak pandai ilmu silat. Dia benar-benar merasa heran sekali. Pada suatu pagi, ketika anak-anak berloncatan mengambil buah-buah yang tergantung tinggi di pohon dengan cara meloncat dan menyambar buah-buah itu dengan tangan, ia bertanya kepada seorang anak-anak, anak perempuan yang sebaya dengannya. Dari mana kalian mempelajari gerakan yang demikian ringan dan cepat? Mula-mula anak perempuan itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Maya. Akan tetapi ketika Maya mengajaknya meloncat-loncat dan ternyata loncatan Maya jauh kalah tinggi, anak perempuan itu kelihatan takut-takut. Maya mendesak dan anak itu menoleh ke kanan kiri, kemudian menggandeng tangan Maya dan ditariknya Maya lari pergi dari dalam perut gunung. Perlahan dulu, wah, bisa jatuh aku. Maya terengah-engah karena temannya itu berlari cepat sekali melalui terowongan yang amat curam, tebing yang berada di punggung goa itu dan yang agaknya tidak bisa didatangi manusia kecuali dari jalan terowongan dalam tubuh gunung itu. Makan itu. Anak itu berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah sebatang pohon yang tumbuh di lereng tebing yang curam tadi. Setelah berkata demikian, anak itu lari meninggalkan Maya sambil berkata, "Ya aku takut." Takut? Dan sebentar saja dia sudah lenyap, lari pergi melalui terowongan tadi, agaknya hendak kembali. Jantung Maya berdebar tegang. Takut apakah? Apa ada bahaya di situ? Ia memandang dan ternyata sunyi saja di situ. Sunyi yang aneh sekali karena agaknya tidak terdapat makhluk hidup di tebing itu. Bahkan tidak tampak burung terbang seekor pun. Tempat apakah ini? Ia memandang ke arah pohon yang ditunjuk oleh anak tadi. Pohon apakah itu? Daunnya lebat hijau kebiruan, batangnya tinggi sekali seperti pohon raksasa. Disuruh makan itu? Apa maksudnya anak tadi? Apanya yang dimakan? Maya termenung dan memutar otaknya, berusaha menyelami kata-kata dan pikiran anak yang ia tahu amat sederhana jalan pikirannya itu. Tadi ia bertanya tentang ginkang mereka, kemudian anak itu kelihatan takut-takut, menoleh ke sana-sini.
Hal ini tentu berarti bahwa anak itu takut untuk bicara tentang ginkang mereka, atau mungkin sekali bahwa kepandaian mereka yang khas itu merupakan rahasia mereka. Agaknya mereka mengerti bahwa keringanan tubuh dan kecepatan gerakan mereka itu amat berguna dan penting bagi mereka untuk mengejar binatang buruan atau untuk melarikan diri dari bahaya. Kemudian anak itu mengajaknya ke tempat aneh ini yang belum pernah ia kunjungi, menunjuk ke arah pohon dan menyuruh dia makan itu lalu melarikan diri karena takut. Kiranya tidak salah lagi. Gerakan ginkang mereka tidak mengandung dasar ilmu silat, melainkan keringanan tubuh sewajarnya yang timbul dalam tubuh mereka. Tentu pohon itulah yang menjadi rahasianya. Makan apanya? Tentu buahnya ataukah daunnya? Dan anak itu lari ketakutan karena mungkin pohon itu merupakan rahasia besar keluarganya. Karena telah membawa Maya ke situ, tentu saja dia takut kalau mendapat hukuman. Maya mulai mempelajari keadaan tebing. Pohon itu jauh di bawah, sedikitnya ada 500 kaki jauhnya dari pinggir tebing. Dia mencari-cari jalan turun, akan tetapi tidak ada sama sekali. Kalau dia hendak pergi ke pohon itu, dia harus merayap turun. Padahal tebing itu curam bukan main, dasarnya tidak tampak, jauh di bawah pohon itu. Dindingnya curam dan licin, rata, hanya ada lubang-lubang di permukaan batu yang menjadi dinding tebing. Mana mungkin memanjat turun? Sekali terpeleset dan terpelanting ke bawah, sama halnya jatuh dari langit. Maya bergidik ngeri. Betapa mengerikan! Mengerikan? Masa menghadapi yang begini saja mengerikan? Setelah semua yang pernah ia alami, dipaksa mengikuti gerombolan manusia iblis yang dipimpin Bhutan, menyaksikan perkosaan dan pembunuhan sambil menghadapi bahaya maut berkali-kali. Setelah terkubur di bawah tumpukan mayat-mayat manusia, mandi darah mereka, setelah ia terancam maut secara mengerikan dalam tangan sepasang manusia iblis dari India. Apa artinya menuruni tebing macam itu? Tidak seberapa. Kenangan akan segala bahaya yang pernah ia alami, semua kengerian yang telah dihadapinya, hati Maya mengeras dan ketika ia kembali memandang ke bawah tebing, dia tidak merasa ngeri lagi. Keberaniannya timbul kembali, semangatnya bangkit. Kalau benar pohon itu mendatangkan ginkang sehebat yang dimiliki orang-orang itu, dia harus mendatanginya. Bahaya terpeleset yang dihadapinya akan sepadan dengan pahala yang akan diperolehnya kalau dia berhasil. Soalnya hanya mati atau hidup. Dan mati atau hidup bukan dia yang menentukan. Asal dia berhati-hati, kalau sampai gagal dan mati pun tidak akan penasaran lagi. Dengan hati-hati sekali mulailah Maya menuruni tebing itu. Ia merayap seperti seekor kera, sedikit demi sedikit turun ke bawah. Kakinya meraba-raba mencari injakan, disusul tangannya yang mencari pegangan. Memang sukar dan amat berbahaya. Di sana-sini terdapat akar-akar atau batu menonjol yang dapat dipergunakan sebagai injakan kaki dan pegangan tangan, akan tetapi ia harus berhati-hati dan menguji lebih dulu kekuatan akar atau batu itu sebelum dipergunakan untuk menahan tubuhnya. Sekali akar putus atau terlepas, dia akan melayang ke bawah, hancur lebur di dasar yang tak tampak dari situ saking dalamnya. Begitu hati-hati dan lambat Maya merangkak menuruni tebing itu sehingga jarak yang hanya 500 kaki itu ditempuhnya dalam waktu lebih dari 2 jam. Akan tetapi akhirnya ia dapat sampai juga ke pohon besar dengan napas terengah-engah dan tubuh penuh keringat. Kaki tangannya menggigil gemetar saking lelahnya. Namun wajahnya berseri-seri ketika memandang ke atas pohon karena tampak olehnya buah-buah berbentuk bulat lonjong yang berwarna merah. Setelah mengatur napasnya dan kaki tangannya tidak gemetaran lagi, Maya lalu memanjat pohon itu. Jantungnya berdebar ketika tangannya meraba buah-buah merah. Dipetiknya 5 butir buah yang paling besar dan paling merah, lalu ia membawa buah-buah itu turun ke bawah pohon. Tanah di bawah pohon itu terjepit batu-batu dan luasnya ada 3-4 meter sehingga tempat ini merupakan tempat yang paling aman. Tanpa mempedulikan lagi akibatnya, dia lalu mulai makan sebutir buah. Bukankah anak perempuan itu mengatakan, "Ih, makan itu?" Rasa buah itu manis-manis masam dan mengandung rasa keras seperti arak. Akan tetapi amat lezat bagi Maya yang sudah haus dan lapar itu, apalagi disertai harapan bahwa buah ini mengandung khasiat yang luar biasa untuk meningkatkan ginkangnya.
Habislah 5 butir buah itu dan Maya merasa kenyang sekali. Tiba-tiba ia mengerutkan alisnya, menekan-nekan perutnya karena perutnya terasa mulas sekali. Makin lama makin hebat, melilit-lilit seperti diremas-remas. Maya merintih-rintih ketika perutnya mengeluarkan bunyi. Tak tertahan lagi rasa nyeri perutnya. Cepat Maya menggunakan kedua lengannya yang gemetar untuk membuka pakaiannya. Sambil merintih-rintih dan setengah sadar, dia menguras perutnya sampai tubuhnya terasa lemas dan habis kekuatannya. Setelah isi perutnya terkuras keluar semua, agak reda rasa nyeri di perutnya, akan tetapi kini tulang-tulang di tubuhnya mulai terasa nyeri dan kuku-kuku jari, sambungan-sambungan tulangnya mengeluarkan bunyi berkerotokan. Sakitnya bukan main dan akhirnya, dalam keadaan setengah telanjang, Maya roboh pingsan di bawah pohon. Dia tidak tahu berapa lamanya ia pingsan. Ketika sadar, ia segera mencuci tubuh dan pakaiannya yang kotor dengan air yang mengucur keluar dari celah-celah batu dekat pohon. Tubuhnya terasa sehat akan tetapi lemas sekali, dan perutnya berbunyi terus minta diisi, lapar bukan main. Setelah tubuh dan pakaiannya tercuci bersih, Maya kembali memanjat pohon. Dia berlaku nekat. Kalau buah pohon itu benar-benar mempunyai khasiat dan mendatangkan keuntungan bagi dirinya, syukurlah. Kalau sebaliknya akan meracuni tubuhnya, biarlah. Apapun akibatnya dia harus makan buah pohon itu karena di situ tidak ada benda lain yang boleh dimakan. Sedangkan perutnya amat lapar, tenaganya habis sehingga tanpa dipulihkan tenaganya, tidak mungkin ia kembali memanjat ke atas. Baru turunnya saja sudah begitu sukar, apalagi kakinya dan tubuhnya begitu lemah pula. Kenekatan hati Maya ini ternyata amat menguntungkannya. Kalau dia jeri setelah menderita hebat akibat makan buah itu sehingga tidak berani makan lagi, tentu dia akan kehabisan tenaga di tempat itu dan tidak dapat naik lagi. Setelah kini ia makan buah itu lagi dengan hati-hati, hanya menghabiskan sebutir, perutnya kenyang dan tubuhnya terasa enak sekali, nyaman dan ringan. Ia mencoba berloncatan. Benar-benar ringan. Bukan main. Dia dapat meloncat 2 kali lebih tinggi daripada biasa. Bukan main girangnya hati Maya. Selama 3 malam dia berada di bawah pohon itu. Setiap hari hanya makan buah merah dan minum air pancuran. Pada hari keempat, ia mulai merasa khawatir. Betapapun bodoh orang-orang itu, kalau akhirnya mereka melihatnya di pohon yang mereka rahasiakan, dia bisa celaka. Dia harus naik dan kembali kepada mereka. Maya mengambil 5 butir buah merah, mengantunginya dan kemudian mencoba untuk memanjat naik. Hampir ia berteriak saking girangnya karena sekarang pekerjaan ini dapat ia lakukan dengan amat mudahnya. Bahkan ia dapat setengah berlari memanjat naik, berpegang kepada lubang-lubang dan akar-akar di permukaan dinding tebing. Hal ini adalah karena beberapa sebab. Pertama, memang khasiat buah-buah yang dimakannya selama 3 hari itu membuat gerakannya ringan dan gesit. Dan kedua, kakinya di dalam pendakian, naik lebih mudah daripada turun. Kalau turun, selain harus melihat ke bawah yang menimbulkan rasa ngeri, juga yang mencari jalan adalah kaki, maka tentu saja amat sukar. Sebaliknya, kalau naik, mata kita mudah saja mencari pegangan batu, dan kita tidak terganggu oleh pemandangan yang mengerikan di bawah. Kini dalam waktu beberapa menit saja Maya telah tiba di atas. Ia membalik dan tersenyum-senyum memandang pohon yang tumbuh jauh di bawah itu. Ingin ia menari-nari saking girangnya, akan tetapi begitu teringat kepada orang-orang aneh yang berada di dalam perut bukit, lenyap kegembiraannya, terganti kekhawatiran. Bagaimana sikap mereka nanti kalau melihat dia kembali setelah menghilang selama 3 hari? Maya memasuki terowongan dan berlari cepat sekali. Setelah tiba di ruangan luas dalam bukit, di situ sunyi sekali, tidak tampak seorang pun. Tentu mereka sedang bermain-main di luar, pikirnya. Karena perutnya lapar sekali, makan buah merah terus-menerus selama 3 hari tidak dapat mengenyangkan perutnya lagi. Maka dia lalu menyerbu sisa makanan yang berada di ruangan itu, daging panggang yang masih hangat dan buah-buahan lain yang mengenyangkan perut. Setelah kenyang, barulah ia berlari melalui terowongan yang menuju keluar. Benar saja seperti dugaannya, 35 orang itu semua berkumpul di depan goa dan bermain-main.
Bahkan kini rombongan serigala yang 20 ekor lebih jumlahnya ikut pula bermain-main di situ. Dipimpin oleh seorang anak laki-laki yang memegang ranting pohon. Masih heran hati Maya menyaksikan betapa binatang-binatang serigala yang buas dan yang di dunia ramai merupakan binatang paling sukar dijinakkan kini lebih jinak daripada anjing-anjing pilihan di bawah ancaman sebatang ranting di tangan seorang kanak-kanak. Akan tetapi ia terkejut bukan main, memandang terbelalak dan menahan napas ketika ia memandang ke arah orang-orang tua yang berkumpul di sebelah kanan. Di antara mereka itu ada yang sedang menari-nari berjingkrakan seperti biasa. Akan tetapi ada pula yang sibuk menyayat-nyayat daging dan memanggang daging itu. Kalau yang disayat-sayat dagingnya itu bangkai seekor binatang buruan, tentu Maya tidak akan melongo. Akan tetapi jelas tampak olehnya bahwa yang disayat-sayat dan diambil dagingnya yang dipanggang itu adalah mayat manusia. Dan tak jauh dari situ tampak seekor kuda yang dicancang. Celaka! Mereka agaknya membunuh manusia dan kini memanggang dagingnya. Maya bergidik dan perutnya terasa mual hendak muntah. Cepat ia berlari ke arah mereka dan bertanya kepada nenek pemimpin mereka. Apa ini? Mengapa kalian membunuh orang? Nenek itu memandang kepadanya, berteriak girang. Hei, Maya telah kembali. Semua orang bersorak-sorak girang dan menari-nari mengelilingi Maya. Akan tetapi gadis cilik ini membanting kaki dan membentak. Kenapa kalian membunuh orang ini? Dia menuding ke arah mayat yang sudah tak karuan macamnya karena daging pada lengan, dada, pinggul, paha dan betis telah diambil dan dipanggang. Dia membunuh, kami pun membunuh. Sama. Nenek itu menerangkan sambil menunjuk ke arah bangkai seekor serigala. Mengertilah kini Maya. Kiranya orang asing yang datang menunggang kuda ini telah membunuh seekor di antara serigala-serigala peliharaan mereka, maka orang-orang aneh itu lalu mengeroyok dan membunuhnya, bahkan mulai memanggang dagingnya. Wah, tidak boleh. Tidak boleh makan dagingnya. Tiba-tiba sebutir buah merah meloncat keluar dari kantungnya ketika ia membanting kaki. Buah itu menggelinding ke dekat kaki nenek pemimpin yang seketika berteriak kaget, mengambil buah itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan ia menjerit-jerit penuh kemarahan. Jeritan yang tidak dimengerti artinya oleh Maya. Semua orang lari berdatangan, cepat sekali dan makin ramailah mereka berteriak-teriak. Bahkan ada yang seperti menangis sehingga Maya menjadi bingung sekali. Tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara menggereng dan menggonggong yang aneh sekali. Dan segerombolan serigala itu membalas dengan gonggongan meraung-raung, kemudian lari mendatangi. Nenek itu menuding ke arah Maya dan serigala-serigala itu langsung saja menyerang Maya. Maya terkejut, cepat melompat menghindar. Orang-orang itu sejenak memandangnya, kemudian berserabutan mereka lari memasuki goa, meninggalkan Maya yang diserbu oleh gerombolan serigala buas. Agaknya semua orang itu berlomba memasuki goa dan sikap mereka cemas dan marah. Maya yang kembali diserbu serigala-serigala buas itu cepat menendang seekor serigala terdepan, kemudian ia membalikkan tubuh dan lari. Sambil menyalak-nyalak, 20 ekor serigala mengejarnya. Maya teringat akan kuda yang berada tak jauh dari situ, maka cepat ia lari menghampiri, meloncat ke punggung kuda, merenggut kendali yang dicancang, lalu membalapkan kuda itu. Akan tetapi rombongan serigala itu tetap mengejar dengan kecepatan luar biasa. Kuda meringkik-ringkik ketakutan, berusaha lari cepat, akan tetapi sebentar saja dapat disusul dan diserang kedua kaki belakangnya. Kuda terpekik dan terguling. Maya cepat mendahului meloncat dan ia bergidik ngeri ketika melihat betapa gerombolan serigala itu kini menerkam tubuh kuda seperti serombongan semut mengeroyok seekor jangkrik. Memperoleh kesempatan selagi gerombolan serigala itu berpesta memperebutkan bangkai kuda, Maya lalu lari lagi. Bukan lari menjauh melainkan, kembali ke bukit karena lari ke depan yang merupakan padang rumput amatlah berbahaya, tidak ada tempat sembunyi. Ia berlari cepat, akan tetapi tiba-tiba dari samping bukit muncul serombongan serigala lain, dan dari belakang pun serigala-serigala yang tadi sudah mengejar lagi. Celaka, pikirnya. Mengapa aku begini bodoh? Kalau tadi meloncat ke atas pohon, tentu selamat. Kini ia telah terjepit dari depan dan belakang, tidak ada pohon di situ,
Yang ada hanyalah batu-batu karang bertumpuk-tumpuk. Tiba-tiba ia melihat celah-celah di antara batu karang yang merupakan sebuah goa kecil. Hanya itulah tempat ia dapat sembunyi, maka tanpa berpikir panjang lagi Maya lalu berlutut dan merangkak hendak memasuki goa yang amat kecil. Bret! Ujung bajunya robek digigit seekor serigala dari belakang. Wek! Celana di lutut kanan juga robek. Setan! Maya menjadi marah. Segera ia membalikkan tubuh, menendang serigala yang menggigit celananya sehingga binatang itu terlempar. Kemudian tangannya yang sudah menyambar batu itu bergerak. Prak! Kaing-kaing! Serigala kedua memekik-mekik dan berkelojotan dengan kepala hampir remuk. Segera dia diserbu kawan-kawannya sendiri yang haus darah itu. Kesempatan ini dipergunakan oleh Maya untuk menyusupkan tubuhnya ke dalam gua kecil. Kemudian tumit kakinya menendang-nendang batu yang menonjol di atas sehingga batu akhirnya terlepas dan jatuh menutup gua kecil. Maya terus merangkak maju, makin lama makin gelap dan sempit, akan tetapi ia tidak mau berhenti. Siapa tahu serigala-serigala itu dapat membuka penutup goa dan tentu saja mereka dapat merangkak lebih cepat. Kalau sampai dia tersusul di tempat sempit ini, apa yang dapat ia lakukan? Membalikkan tubuh tidak bisa. Bagaimana mungkin melawan binatang-binatang itu dengan dua tumit kaki? Tentu kakinya akan habis digerogoti, lalu sepasang daging pinggulnya. Bulu tengkuknya meremang dan ia bergidik membayangkan semua itu. Akan tetapi tidak ada serigala yang mengejarnya. Maya tidak tahu bahwa sebangsa serigala paling takut memasuki lubang yang tidak dikenalnya, hanya menyalak-nyalak dari luar menantang dan memancing penghuni lubang untuk keluar. Mungkin binatang ini takut kalau-kalau ada bahaya, misalnya serangan ular yang akan menyambut mereka di dalam lubang yang gelap. Akhirnya terowongan kecil itu membawa Maya ke dalam terowongan besar yang menuju ke ruangan tempat tinggal orang-orang aneh. Akan tetapi keadaan di situ sunyi sekali. Maya terheran-heran dan cepat ia berdiri melalui terowongan itu ke dalam ruangan besar. Tak seorang pun nampak di situ. Kemanakah mereka? Tiba-tiba Maya mendapat pikiran bahwa mungkin sekali mereka itu beramai-ramai menuju ke pohon rahasia mereka untuk melihat bagaimana keadaan pohon itu setelah diketemukan Maya. Karena di luar menanti bahaya berupa anjing-anjing serigala, Maya lalu mengambil keputusan untuk menyusul orang-orang itu. Setelah mereka melihat bahwa dia tidak mengganggu pohon, tentu mereka tidak akan marah lagi, pikirnya. Dia tidak suka kepada mereka, apalagi setelah melihat mereka membunuh dan makan daging manusia. Akan tetapi pada saat itu, tidak ada jalan lain kecuali berbaik dengan mereka dan kelak mencari kesempatan untuk meninggalkan mereka. Maya mendengar sorak-sorai mereka, maka ia mempercepat larinya dan akhirnya ia tiba di tebing yang curam. Tak tampak seorang pun di situ, akan tetapi suara mereka datang dari bawah tebing. Ia terheran-heran dan cepat menghampel tebing dan memandang ke bawah. Kiranya 35 orang itu semua berada di sana, di pohon itu. Dan hebatnya, besar kecil tua muda semua memanjat pohon dan beramai-ramai mengambil buah sambil bersorak-sorak. Kerak! Seketika wajah Maya menjadi pucat. Celaka, serunya ketika melihat dari atas betapa pohon itu tumbang berikut akar-akarnya, kemudian melayang ke bawah membawa 35 orang yang masih bersorak-sorak. Agaknya tidak sadar bahwa maut mengerikan menanti mereka jauh di bawah, di dasar yang tidak tampak. Maya memandang dengan wajah pucat sampai pohon yang melayang-layang turun itu tidak kelihatan lagi. Ia memejamkan matanya, napasnya memburu. Pemandangan tadi terlampau hebat, terlalu mengerikan. Kemudian ia termenung di pinggir tebing dan mengenangkan semua peristiwa itu. Dia kini mengerti bahwa agaknya, setelah pohon yang mempunyai khasiat luar biasa itu dia ketahui, orang-orang itu merasa khawatir kalau-kalau ia akan menghabiskan buah itu. Betapa bodohnya. Karena kekhawatiran itulah agaknya maka mereka semua, tanpa kecuali, lalu mendatangi pohon untuk mengambil semua buahnya, baik yang merah maupun yang masih hijau, yang besar maupun yang masih pentil. Karena tidak kuat menahan tubuh 30 orang yang semua memanjat dan mengenjot-ngenjot dahan sambil bersorak-sorak, akhirnya pohon itu tumbang,
Jebol berikut akar-akarnya yang tidak dapat mencengkeram tanah terlalu kuat karena terhalang batu-batu karang. Maka habislah riwayat orang-orang aneh itu, dan habis pula riwayat pohon yang mempunyai khasiat begitu luar biasa. Teringat ini, Maya meraba kantungnya. Ia merasa menyesal sekali bahwa dari 5 butir buah yang dibawanya, kini tinggal sebutir lagi, yang 4 entah lenyap di mana. Tentu terjatuh ketika dia dikejar-kejar gerombolan serigala. Berpikir demikian teringatlah ia akan serigala-serigala yang masih menantinya di luar. Akan tetapi dia harus keluar. Dia tidak sudi lagi tinggal lebih lama di dalam perut bukit ini, apalagi setelah sekarang penghuninya mati semua. Dia harus pergi meninggalkan daerah yang menyeramkan itu. Sudah lama dia berada di situ, tentu sepasang iblis India itu tidak lagi mencarinya, sudah melupakannya. Akan tetapi bagaimana ia harus melewati gerombolan serigala yang menanti di luar goa? Maya adalah seorang anak yang pada dasarnya amat cerdik dan memiliki keberanian luar biasa. Apalagi semenjak keluar dari kota Raja Hitan, ia berkali-kali menghadapi maut dan mengalami hal-hal yang amat menderita. Keberaniannya makin menebal, dan tidak mudah dia berputus asa menghadapi rintangan apa pun juga. Setelah memikir-mikir, ia mendapatkan akal. Selama tinggal di situ, ia teringat bahwa serigala itu paling takut berdekatan dengan api. Inilah, pikirnya. Aku harus minta bantuan api. Mulailah dia mengumpulkan kulit-kulit binatang yang kering, dipasang pada ujung sebuah tongkat dahan pohon, diikatnya kuat-kuat, kemudian ia membuat api dan membakar ujung tongkat yang sudah dibelit-belit kulit itu sampai bernyala. Dengan tongkat berapi inilah Maya lalu berlari keluar, menjaga jangan sampai apinya padam. Kulit binatang itu mengandung lemak kering, maka tentu saja nyala apinya dapat bertahan lama. Ketika ia tiba di pintu gua depan, sudah terdengarlah gerengan-gerengan serigala. Namun Maya tidak menjadi gentar. Ia terus melangkah keluar dan begitu serigala-serigala itu lari menyerbu, ia memutar-mutar tongkatnya yang ujungnya bernyala. Tepat seperti yang diharapkan dan diduganya. Serigala-serigala itu melengking-lengking ketakutan melihat api dan dengan memutar-mutar tongkat yang baginya menjadi tongkat wasiat keramat ini, dengan enak saja Maya meninggalkan tempat itu. Rombongan serigala hanya dapat mengikutinya dari jauh sambil melolong-lolong kecewa. Akhirnya mereka pun berhenti mengejar. Maya lalu melarikan diri secepatnya menuju ke selatan setelah membuang tongkatnya karena apinya pun sudah padam. Lega hatinya dan kini ia dapat mencurahkan perhatiannya kepada kemajuan ginkangnya. Ia sengaja mengerahkan seluruh tenaga dan berlari secepat mungkin. Tubuhnya melesat seperti sebatang anak panah dan Maya kembali mencela kebodohan dirinya sendiri. Setelah ia memiliki kecepatan seperti itu, perlu apa dia melarikan diri menunggang kuda dan perlu apa dia minta bantuan api? Kalau dia lari seperti sekarang ini, gerombolan serigala buas itu pasti takkan mampu menyusulnya. Dengan dada lapang Maya berlari, rambutnya berkibar-kibar, wajahnya berseri, larinya cepat sekali seperti seekor kijang muda. Karena di utara bangsa Yuchen terdesak oleh bangsa nomad lain, yaitu terutama sekali bangsa Mongol yang dibantu bangsa-bangsa Naiman dan Kerait, maka suku bangsa Yuchen yang makin kuat kedudukannya itu terus mendesak ke selatan. Bangsa Yuchen ini asal mulanya adalah sebuah suku bangsa yang tinggal di sebelah utara Shanxi dan pernah ditundukkan oleh bangsa Hitan. Akan tetapi kini bangsa Yuchen menjadi kuat sekali sehingga setelah memenangkan perang terhadap Hitan, mereka mendirikan kerajaan yang mereka sebut Kerajaan Wangsa Qin. Dengan terjalinnya persahabatan dan persekutuan antara Kerajaan Baru Qin dan Kerajaan Sung yang terus terdesak makin ke selatan, maka untuk sementara bangsa Mongol yang dibantu bangsa Naiman dan Kerait hanya memusatkan diri di utara, menguasai daerah yang luas sekali, dari Danau Baikal sampai ke tapal batas Mongolia luar, Siberia dan Manchuria. Perang antar suku-suku kecil masih terus terjadi, bukan lagi perang antara kerajaan yang memperebutkan wilayah, melainkan antar suku-suku kecil yang memperebutkan tanah subur. Karena itu perjalanan yang ditempuh Putri Maya amatlah berbahaya dan beberapa kali dia harus bersembunyi di atas pohon-pohon besar, dari mana dia menyaksikan perang-perangan kecil sampai perang berakhir dan hutan itu penuh mayat bergelimpangan. Kalau sudah selesai perang dan keadaan sunyi barulah Maya berani turun dari pohon itu. Dan ada kalanya dia harus bersembunyi di dalam goa yang lembab dan dingin kotor sampai berhari-hari.
Pada suatu senja, Maya yang kini dalam perjalanannya tanpa tujuan telah tiba di daerah pegunungan Gobi yang penuh dengan selingan padang pasir luas. Ia merasa bingung ketika melihat dari sebuah lereng bukit ke arah padang pasir yang membentang luas di kaki bukit. Entah berapa luasnya padang pasir itu karena tidak tampak tepinya dan angin senja menggerak-gerakkan permukaan padang pasir sehingga berombak seperti laut. Ia merasa takut dan bingung harus mengambil jalan mana. Kalau dia harus menyeberangi padang pasir itu, dia tidak berani. Sudah banyak dongeng didengarnya dahulu dari ayah bundanya akan bahaya padang pasir yang kadang-kadang mengamuk atau diamuk badai dan sudah banyak manusia ditelan lenyap oleh padang pasir itu. Bahkan pernah ia mendengar betapa orang-orang yang kehabisan air dan persediaan makan yang kelaparan dan terutama sekali kehausan, tiba-tiba melihat air melimpah-limpah akan tetapi apabila didekati, air itu akan lenyap. Benar-benar banyak siluman tinggal di tempat itu dan setiap saat siluman-siluman itu mengganggu manusia. Maka Maya tidak berani ke selatan melalui padang pasir itu, melainkan membelok ke barat melalui pegunungan yang biarpun amat sukar ditempuh, namun setidaknya sudah dikenalnya. Sejak kecil ia sudah biasa berkeliaran di hutan-hutan dan gunung-gunung, maka daerah seperti ini dikenalnya, tidak seperti padang pasir yang gundul dan mengerikan itu. Malam itu ia bermalam di sebuah hutan di puncak bukit dan dari tempat yang tinggi ini tampaklah olehnya di kaki bukit sebelah barat terdapat sinar-sinar api yang berarti bahwa di sana tentulah terdapat tempat tinggal manusia. Maka hatinya menjadi girang dan pada keesokan harinya berangkatlah ia ke barat. Siapa kira, perjalanan menuruni bukit ini amat sukarnya, melalui jurang-jurang dan anak-anak bukit sehingga sampai matahari naik tinggi belum juga ia sampai ke tempat yang diduganya tentu sebuah dusun yang semalam tampak penerangannya dari puncak bukit. Ia menjadi girang ketika melihat sebuah bangunan tak jauh di depan. Biarpun dia sudah lelah sekali dan peluhnya membasahi muka dan leher, namun melihat bangunan itu, Maya melupakan kelelahannya dan berjalan lagi menuruni lereng. Tentu disitulah dusun yang dilihatnya semalam dari puncak. Akan tetapi betapa kecewa hatinya ketika ia mendapat kenyataan bahwa kuil yang dahulunya tentu besar, akan tetapi kini sudah rusak akibat perang lalu ditinggal terlantar. Sebagian atapnya sudah runtuh, lantainya berlumut dan dindingnya menjamur. Biarpun demikian, lumayan untuk tempat mengasuh di terik panas membakar seperti itu. Tiba-tiba Maya cepat memasuki bangunan, menyelinap dan bersembunyi di bawah sebuah meja batu bobrok yang depannya tertutup oleh hancuran bekas arca. Jantungnya berdebar tegang karena hampir saja ia kurang cepat bersembunyi karena berkelebatnya bayangan yang datang itu cepat bukan main. Ternyata mereka adalah dua orang laki-laki, dan salah seorang berpakaian sebagai seorang perwira bangsa Yuchen. Adapun yang seorang lagi adalah seorang Han yang usianya 20 lebih, berpakaian seperti pembesar, seorang pemuda yang mempunyai sepasang mata aneh dan liar gerakannya, akan tetapi yang bicaranya halus dan mukanya berbentuk lonjong menjulur ke muka seperti muka kuda. Muka yang buruk dan tidak menyenangkan. Maya tidak berani bergerak bahkan mengatur napasnya karena ia dapat menduga bahwa kedua orang itu, terutama si pemuda muka kuda, tentu memiliki kepandaian tinggi. Terdengar mereka berbisik-bisik. Benarkah dia sedang mendatangi ke sini? Tidak salah, jawab yang berpakaian perwira Yuchen. Seperti biasa, dia naik kuda seorang diri. Sudah 2 kali aku dan kawan-kawan dahulu menyergapnya, namun dia lihai dan selalu berhasil lolos. Akan tetapi yakin benarkah engkau bahwa dia itulah kurir, utusan, yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya? Pemuda muka kuda kembali bertanya, mendesak menuntut keyakinan. Betul dia. Memang dia pandai menyamar dan selalu dapat menghubungi Panglima Hu dengan cara yang cerdik sehingga tidak pernah meninggalkan bekas, akan tetapi aku yakin bahwa dialah orangnya. STT, itu dia datang. Serahkan saja kepadaku. Akulah yang akan menangkapnya, pemuda muka kuda berbisik. Si perwira Yuchen mengangguk dan bersembunyi di belakang dinding. Sedangkan pemuda muka kuda dengan gerakan yang ringan seperti burung terbang telah melesat ke atas atap yang masih ada, di atas dinding yang tidak berapa tinggi dan menjulur ke jalan depan kuil. Biarpun Maya hanya dapat mengintai melalui lubang atau celah-celah kecil di antara reruntuhan arca dan tidak dapat melihat jelas ke jalan,
Namun ia juga mendengar datangnya seekor kuda dari derap kakinya yang makin lama makin nyata. Jantung gadis cilik ini berdebar tegang. Ia maklum bahwa tentu akan terjadi sesuatu yang hebat, sungguh pun ia sama sekali tidak tahu siapakah dua orang itu dan siapa pula pendatang yang mereka anggap sebagai utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya. Apakah artinya semua itu? Setelah derap kaki kuda dekat benar dan tiba di depan kuil, tiba-tiba terdengar suara kuda meringkik keras dan terdengar suara hiruk-pikuk beradunya senjata, suara orang bertanding. Maya menggunakan keringanan tubuhnya, menyelinap keluar dan mencari tempat persembunyian di sebelah luar, yaitu di belakang segerombolan pohon kembang dan mengintai. Tampak olehnya seorang laki-laki setengah tua yang berpakaian sederhana dan bersikap gagah. Agaknya tentu orang berkuda itu sedang bertanding melawan pemuda muka kuda. Laki-laki yang memakai topi lebar itu gagah dan gerakannya lihai sekali. Akan tetapi dengan heran Maya mendapat kenyataan bahwa si pemuda muka kuda itu lebih hebat lagi sehingga laki-laki bertopi lebar terdesak dan hanya menangkis sambil mundur, memutar pedangnya yang selalu menangkis sebatang golok melengkung di tangan pemuda itu. Bukankah engkau ini Siang Koan Sicu yang membantu di gedung Sumakongcu? Mengapa engkau menyerangku? Namun pemuda muka kuda itu tidak menjawab dan menyerang lebih hebat lagi sehingga laki-laki bertopi lebar itu makin terdesak. Engkau mengkhianati kerajaan? Laki-laki bertopi lebar berseru, mencoba untuk menangkis golok yang menyambar kepalanya. Akan tetapi pada saat itu tangan kanan pemuda bermuka kuda yang bertangan kosong karena goloknya dipegang di tangan kiri, sudah memukul dengan telapak tangan ke depan. Bluk! Aih! Laki-laki bertopi lebar itu terpukul dadanya dan muntahkan darah segar, akan tetapi masih berusaha membacokkan pedangnya ke arah lawan. Si muka kuda miringkan tubuh, goloknya menyambar ke depan dari samping. Cerok! Terdengar jerit mengerikan karena lengan kanan laki-laki bertopi lebar itu terbabat putus sebatas siku. Maya menyaksikan semua itu tanpa berkedip. Kalau hanya pemandangan seperti itu saja, dahulu setiap hari dilihatnya ketika ia menjadi tawanan gerombolan Butan, bahkan yang lebih dari itu pun sudah ia anggap biasa. Akan tetapi yang mengherankan hati Maya, laki-laki bertopi lebar itu masih hidup, menggunakan lengan kirinya mengeluarkan sebuah amplop dan hendak memasukkan amplop ke mulutnya. Ceras! Kembali golok menyambar dan lengan kiri ini pun buntung sampai surat itu melayang dan disambar oleh tangan kanan si muka kuda. Laki-laki bertopi lebar itu mengeluh dan masih dapat mengeluarkan kata-kata terakhir sambil terengah-engah. Siang Koan Li, bunuh aku tapi jangan ganggu Hu Chiang-kun. Terpaksa Maya membuang muka ketika melihat laki-laki bermuka kuda itu melangkah maju, mengayun golok dan memenggal leher laki-laki bertopi lebar. Ia menoleh ke arah perwira Yuchen yang sudah muncul sambil berkata, bawa kepalanya. Perwira Yuchen ini dengan muka berseri girang menyambar rambut kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya, kemudian memuji. Sungguh hebat bukan main kepandaianmu, Siang Koan Tai Hiap. Masih begini muda sudah memiliki kepandaian yang luar biasa. Raja kami tentu akan senang sekali mendengar pembongkaran rahasia Panglima Hu yang palsu ini. Aku hanya menjalankan tugas. Marilah, kata pemuda muka kuda yang bukan lain adalah Siang Koan Li, bekas pelayan, murid, dan juga pembantu Panglima Sumakiat. Dua orang itu lalu berjalan pergi. Siang Koan Li membawa sampul surat yang dirampasnya, sedangkan perwira Yuchen itu membawa kepala yang masih meneteskan darah itu. Entah mengapa, hati Maya tertarik sekali dan perasaannya condong untuk membantu orang yang disebut Panglima Hu. Dia tidak tahu urusannya, hanya tahu bahwa laki-laki bertopi lebar tadi adalah utusan yang menghubungkan Panglima Hu dengan gurunya. Ia tahu pula bahwa si muka kuda itu disebut pengkhianat dan bernama Siang Koan Li. Dan alangkah kagum ia menyaksikan betapa laki-laki bertopi lebar itu dalam saat terakhir masih hendak melindungi Hu Chiang-kun, dan bahkan hendak memusnahkan sampul suratnya.
Dia tidak mengerti apa artinya semua itu, namun sekali pandang saja dia merasa tidak suka bahkan membenci pemuda muka kuda dan bersimpati kepada Panglima Hu yang belum pernah dilihatnya. Karena itu, melihat dua orang itu melangkah pergi, diam-diam Maya mengikuti mereka dari jauh. Dia dapat menduga bahwa Panglima Hu terancam bahaya, entah bahaya apa, maka dia ingin melihat perkembangannya dan kalau mungkin dia akan memperingatkan Panglima Hu itu agar terlepas dari bahaya. Mengapa Siang Kuan Li berada di tempat itu? Seperti kita ketahui, Siang Kuan Li adalah bekas pelayan yang menjadi murid Panglima Sumakiat. Setelah putra tunggal Panglima itu, Sumahoat, meninggalkan kota raja dan minggat karena patah hati, maka Siang Kuan Li merupakan satu-satunya murid yang amat dipercaya oleh Sumakiat. Bahkan Siang Kuan Li ternyata memiliki kecerdikan luar biasa dan kini tanpa ragu-ragu lagi Sumakiat menarik murid ini sebagai pembantunya dan diajak berunding dan mengatur siasat dalam menghadapi musuh-musuhnya. Peristiwa yang terjadi mengenai keluarga Tio di mana Menteri Kam Leong ikut campur menambah rasa dendam dan tidak suka di hati Sumakiat. Apalagi karena urusan itu mengakibatkan puteranya patah hati dan pergi. Dia bersama sekutu-sekutunya dan dengan bantuan bangsa Yuchen telah berhasil menghancurkan musuhnya yang nomor satu, yaitu keluarga Raja Hitan. Kini dia mulai mengintai dan ingin sekali menjungkalkan orang yang paling dibencinya akan tetapi juga paling ditakuti, yaitu Menteri Kam Leong. Akhirnya berkat kelicinannya dan penyelidikan mata-matanya yang berani main sogok untuk membongkar rahasia, Sumakiat dapat mendengar bahwa kepergian seorang panglima pembantu Menteri Kam Leong yang bernama Panglima Hu Teksan bukanlah ditugaskan menjaga tapal batas sebagaimana dikabarkan, melainkan diselundupkan memasuki istana Yuchen dan memegang jabatan di sana sebagai orang yang dipercaya oleh pemerintah Yuchen. Padahal Hu Chiangkun ini melakukan pekerjaan mata-mata di Yuchen, bekerja demi kepentingan kerajaan Sung atau lebih tepat lagi, dia bekerja atas perintah gurunya, Menteri Kam Leong yang selalu menaruh kecurigaan atas pergerakan bangsa Yuchen. Demikianlah, Sumakiat lalu menugaskan muridnya untuk menyelidiki hal itu dan mengusahakan agar supaya murid Menteri Kam Leong itu ketahuan dan dihukum mati. Terjadinya hal itu tentu akan memperuncing hubungan antara Yuchen dan Sung, dan memang inilah yang dikehendaki Sumakiat dan sekutunya, yaitu para bangsawan dan panglima yang tidak senang kepada kaisar dan sudah siap-siap untuk memberontak jika ada kesempatan. Biarpun usianya masih muda, namun Siang Kuan Li ternyata dapat bekerja dengan baik sekali. Dia tidak mau begitu saja secara kasar menuduh Panglima Hu yang di Yuchen amat dihormati sebagai seorang panglima gagah perkasa yang selalu ikut berperang membela Yuchen. Dia harus dapat memperlihatkan bukti kepada Raja Yuchen. Dia tahu bahwa kalau Panglima Hu bekerja sebagai mata-mata di Yuchen, tentu ada satu cara dari Panglima itu untuk mengirim berita tentang penyelidikannya itu kepada gurunya, Menteri Kam Leong. Akhirnya, setelah melakukan penyelidikan secara tekun, dapatlah ia mengetahui bahwa memang ada seorang kurir yang menghubungkan guru dan murid itu. Dengan petunjuk seorang perwira Yuchen, akhirnya Siang Kuan Li berhasil membunuh kurir, memenggal kepalanya dan merampas suratnya. Kemudian dengan bekal dua tanda bukti ini berangkatlah dia ke perkemahan Raja Yuchen yang kebetulan berada di tempat itu dalam operasi pembersihan. Ketika itu Raja Yuchen disertai para panglima, di antaranya Panglima Hu yang dipercaya. Akan tetapi, sungguh Siang Kuan Li tidak pernah mengira bahwa rencananya yang sudah diatur dengan masak dan dilakukan dengan sempurna itu terbentur karang berupa seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang sama sekali tak diketahuinya telah menyaksikan semua perbuatannya. Bahkan dia tidak tahu ketika mereka sudah tiba di perkemahan di waktu malam gelap itu, Maya telah menyelinap melalui perkemahan. Maya menjadi bingung. Bagaimana dia harus menyampaikan bahaya itu kepada Panglima Hu? Yang manakah Panglima itu dan di mana kemahnya? Apa boleh buat, dia harus berani menanggung bahayanya. Dengan langkah lebar ia menghampiri beberapa orang tentara yang menjaga.
Tiga orang tentara itu tercengang keheranan ketika tiba-tiba dari tempat gelap muncul seorang anak perempuan yang begitu cantik dan bersikap begitu tabah dan berani. Kau siapakah? Aku adalah keponakan dari Hu Chiangkun. Harap kalian sudi mengantar aku kepada Hu Chiangkun, nanti kumintakan hadiah dari Paman Hu untuk kalian. Tiga orang anggota tentara Yuchen itu saling pandang. Mereka terheran-heran dan ragu-ragu. Panglima Hu adalah seorang di antara para panglima Yuchen yang gagah perkasa dan dipercaya oleh raja. Memang semua orang tahu bahwa panglima itu berdarah Han, akan tetapi sepak terjangnya sudah membuktikan kesetiaannya terhadap kerajaan Yuchen. Kini tiba-tiba muncul seorang anak perempuan mengaku keponakannya. Kalau mereka menolak dan mengusir bocah ini, bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa anak ini betul keponakan Panglima Gagah Itiu? Tentu mereka akan celaka. Akan tetapi, kalau membawa anak ini menghadap Panglima Hu, andai kata anak itu membohong, tentu anak ini yang akan dicambuk. Mereka tidak percaya bahwa di dalam hutan pegunungan itu tiba-tiba saja muncul seorang keponakan dari Panglima Hu. Akan tetapi segera mereka berkata, "Baiklah, nona kecil. Akan tetapi kalau engkau membohong, jangan bertanya tentang dosa lagi. Engkau akan dihukum mati." Apa boleh buat, pikir Maya. Dia beriktikat baik, menolong Panglima Hu. Tidak mungkin kalau pamrih baik dibalas hukuman mati. Baik, antar aku kepada Hu Chiangkun. Tiga orang tentara itu membawa Maya ke sebuah kemah yang besar di mana terdapat dua orang penjaga. Mereka menceritakan bahwa anak ini mengaku keponakan Hu Chiangkun dan minta diantar menghadap. Kalian mencari penyakit, kata dua orang penjaga. Akan tetapi, masuklah. Chiangkun sedang duduk sendiri, kalau kalian dimaki jangan bersambat kepada kami. Maya diajak masuk dan ketika Maya melihat seorang laki-laki berpakaian panglima yang berusia 40-an tahun, bersikap gagah sekali, dia tidak meragu lagi pasti itulah Panglima Hu. Maka ia lalu berlari ke depan menjatuhkan diri dan berlutut dan berkata, "Paman Hu, saya mohon bicara empat mata dengan Paman mengenai surat bersampul kuning dan laki-laki bertopi lebar." Mula-mula Panglima itu terkejut dan mengerutkan alis melihat tiga orang prajurit memasuki kemahnya membawa seorang dara kecil yang cantik. Akan tetapi ketika ia mendengar ucapan gadis itu, berubahlah sikapnya. "Pergilah," katanya kepada tiga orang prajurit sambil melempar beberapa mata uang ke arah mereka. "Dan terima kasih sudah mengantar keponakanku ke sini." Diam-diam Maya kagum sekali atas kecepatan jalan pikiran Panglima itu. Setelah tiga orang prajurit yang kegirangan tadi menerima hadiah dan pergi, Maya lalu bangkit berdiri dan menghampiri Panglima itu sambil bertanya, "Engkau tentu Hu Chiangkun, bukan? Anak baik, engkau siapakah dan apa artinya kata-katamu tadi?" "Duduklah. Aku memang benar Hu Chiangkun." Perwira itu memegang tangan Maya dan menariknya duduk di atas bangku di dekatnya sambil memandang wajah jelita itu penuh selidik. "Bukan anak sembarangan," pikirnya. "Ketahuilah, kalau engkau seorang Panglima Yuchen benar-benar, aku tidak akan sudi menolongmu, malah lebih senang melihat engkau mampus. Akan tetapi karena engkau Panglima palsu dan tentu engkau memusuhi Yuchen, aku bersedia menolongmu." Terbelalak mata Panglima itu. "Apa maksudmu?" Ia berbisik dan menoleh keluar kemah. "Bicara perlahan." Maya juga cerdik dan tahu bahwa percakapan mereka ini sama sekali tidak boleh didengar orang lain, maka ia lalu berkata, "Aku adalah Putri Maya, putri raja dan ratu Hitan yang sudah hancur oleh bangsa Yuchen. Dan engkau adalah panglima palsu, utusanmu orang bertopi lebar yang membawa sampul kuning itu telah terbunuh, kepalanya dan sampul suratnya dibawa oleh seorang yang bernama Siang Koanli. Kau akan dilaporkan. Cepat! Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." Panglima itu dengan gerakan cepat dan kuat telah menyambar tubuh Maya dan dipondongnya. "Engkau pergilah, biar aku lari sendiri." "Tidak.
Paduka harus saya selamatkan. Harus. Panglima itu berkata dengan hati penuh keharuan dan ketegangan. Sungguh mimpi pun tidak dia akan bertemu dengan Putri Raja Hitan seperti itu. Raja Hitan adalah adik tiri gurunya, jadi anak perempuan ini adalah keponakan gurunya sendiri yang harus dia selamatkan. Rahasianya sudah diketahui orang, entah secara bagaimana karena dia tidak mengenal siapa yang bernama Siang Koanli itu. Akan tetapi, lebih hebat lagi kalau mereka tahu bahwa anak perempuan ini adalah putri kerajaan Hitan. Tentu akan celaka sekali. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bunyi terompet tanduk ditiup gencar. Mendengar ini, wajah Panglima itu berubah. Terlambat. Paduka jangan mengaku sebagai putri Hitan, tetap mengaku keponakan. Keponakan seorang wanita Hitan yang kuambil selir. Mengerti? Maya membelalakan mata akan tetapi mengangguk-angguk. Diam-diam ia kagum dan berterima kasih. Keputusan hatinya untuk menolong Panglima ini ternyata tidak sia-sia. Panglima ini seorang yang gagah perkasa, yang dalam saat berbahaya itu lebih mementingkan keselamatannya daripada keselamatan sendiri. Dengan langkah tenang sambil menggandeng tangan Maya, Panglima Hu berjalan keluar dan menuju ke perkemahan besar di mana semua panglima sudah hadir menghadap Raja Yuchen karena bunyi terompet tanduk tadi adalah tanda panggilan mendadak oleh Raja kepada Pangeran, Panglima dan Perwira. Dengan sudut matanya Hu Qiangkun melihat betapa tempat itu sudah dikurung oleh pasukan besar yang siap dengan senjata mereka, juga pasukan anak buahnya sendiri sehingga diam-diam ia mengerti bahwa keadaan amat berbahaya. Agaknya raja yang telah mengetahui rahasianya telah siap menangkapnya. Biarlah ia berkorban nyawa untuk negara, akan tetapi kalau memikirkan Maya yang digandengnya, dia menjadi bingung. Para panglima telah siap semua berkumpul di depan kemah Sri Baginda, menanti sang raja keluar. Dan mereka itu memandang heran kepada Hu Qiangkun yang datang menggandeng seorang anak perempuan cantik. Keponakan selirku, jawab panglima ini pendek ketika rekan-rekannya bertanya sehingga di sana-sini terdengar suara ketawa. Akan tetapi, mereka semua menjadi diam dan bersikap menghormat ketika terdengar suara terompet dari dalam kemah, tanda bahwa raja akan keluar dan persidangan darurat dimulai. Tempat di depan kemah itu telah menjadi terang benderang oleh obor-obor yang dinyalakan para prajurit pengawal. Raja keluar dari kemah dengan menunggang kuda. Memang Raja Yuchen lebih suka duduk di atas kuda kalau menghadapi para panglimanya dan bangsa Yuchen merupakan bangsa yang paling ahli berperang di atas kuda. Di belakang Raja tampak seorang laki-laki bermuka kuda, membawa sebuah bungkusan. Hu Qiangkun. Tiba-tiba Raja berseru keras memanggil. Hamba siap. Hu Qiangkun melangkah maju dan berlutut dengan sebelah kakinya dengan sikap gagah dan hormat. Maya terpaksa ditinggalkannya di belakang dan anak itu memandang dengan hati tegang. Hu Qiangkun, selama ini aku percaya kepadamu sebagai seorang panglima yang setia. Siapa kira ternyata engkau adalah seorang mata-mata dari kerajaan Sung? Semua panglima saling pandang, dan terdengar suara mereka berisik sekali karena tuduhan ini benar-benar amat hebat. Ampun, tuanku, akan tetapi tuduhan yang tidak ada buktinya merupakan fitnah keji, Hu Qiangkun menjawab dengan suara tenang. Fitnah, ya. Raja membentak dan memberi tanda kepada pemuda bermuka kuda itu yang segera membuka kantung dan melemparkan sebuah benda di atas tanah. Benda itu adalah kepala orang. Semua orang memandang dengan muka berubah dan hati tegang, dan Raja berkata lagi, orang Shiho. Kau tentu mengenal orang ini, kurir yang menghubungkan engkau dengan gurumu di kerajaan Sung. Engkau adalah murid dari Menteri Kam Leong. Hayo mengaku. Hu Qiangkun tetap tenang. Yang penting adalah bukti, tuanku. Bisa saja ditunjukkan bahwa orang yang mempunyai kepala ini adalah utusan hamba, akan tetapi apakah buktinya, tuanku? Bukti lagi. Lihat ini. Surat Menteri Kam Leong untukmu, keparat.
Raja itu mengeluarkan sebuah sampul kuning dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang dapat melihatnya. Akan tetapi, dalam suasana yang amat tegang itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan muncullah pasukan Yuchen yang dipimpin oleh 4 orang panglima gagah berkuda dan mereka ini menyeret tubuh 2 orang anak yang meronta-ronta. Apakah yang telah terjadi? Siapakah 2 orang bocah yang ditawan oleh pasukan Yuchen itu? Mereka itu bukan lain adalah Ken Jikun dan Oke Yanhua, 2 orang murid Mutiara Hitam dan suaminya. Bagaimanakah mereka dapat tertawan pasukan Yuchen? Seperti telah dituturkan di bagian depan, Mutiara Hitam Kam Kuilan dan suaminya, Pek Kongtu Tang Haulam, bersama kedua orang muridnya itu, setelah mendengar akan kehancuran Hitan dan tewasnya Raja dan Ratu lalu bermaksud mengejar pasukan yang mengantarkan Maya ke Gobisan. Karena pengejaran itu dimaksudkan untuk melindungi keselamatan Putri Maya, dan karena mereka tidak tahu jalan mana yang diambil oleh pasukan yang sudah pergi lebih dulu sebulan lebih, maka mereka melakukan perjalanan lambat sambil bertanya-tanya tentang jejak mereka. Ken Jikun dan Oke Yanhua tidak sabar menyaksikan perjalanan lambat kedua orang guru mereka, maka seringkali kedua orang murid ini mendahului guru-guru mereka yang melakukan penyelidikan setelah memberitahu bahwa mereka berdua akan mendahului ke atas bukit di depan atau padang rumput di depan. Pada sore hari itu, kembali 2 orang anak itu mendahului guru-guru mereka berlari-lari di padang rumput yang luas. Tiba-tiba muncullah pasukan Yuchen yang mengurung mereka sambil tertawa-tawa. 2 orang bocah itu berpakaian seperti orang Han dan tentu saja bangsa Yuchen yang di dalam hatinya memusuhi orang-orang selatan ingin mempermainkan 2 orang anak ini. Hehehe, 2 ekor anjing cilik, berlututlah kalian dan minta ampun kepada tuan-tuan besarmu, baru kami akan melepaskan kalian, berkata seorang di antara para panglima Yuchen yang menunggang kuda. Ken Jikun dan Oke Yanhua adalah anak-anak yang sejak kecil sudah menerima gemblengan ilmu silat tinggi. Selain berani dan berkepandaian, juga mereka ini mengandalkan nama besar kedua orang gurunya, terutama sekali nama besar ibu gurunya. Siapa berani mengganggu mereka?